Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, kita akan bersama-sama belajar tentang sejarah Indonesia. Materi yang akan kita bahas di sini adalah konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Video ini ditujukan untuk kelas 10 program IPA, IPS, dan agama di sekolah menengah atas atau madrasah aliyah negeri atau swasta. Oke, apabila Anda menyukai video ini, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Materi ini didasarkan kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Selanjutnya, KD 4.1 menyajikan hasil penerapan konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam peristiwa sejarah dalam bentuk tulisan atau bentuk lain. Sebelum membahas tentang apa itu konsep berpikir sejarah, terlebih dahulu kita akan menampilkan apa itu sejarah, pengertian sejarah. Nah, pengertian sejarah ini nanti akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengertian sejarah secara bahasa. Yang kedua, pengertian sejarah secara istilah. Kami sajikan pengertian sejarah secara bahasa ke dalam 4 bahasa. Yang pertama adalah sejarah secara bahasa Arab. Yang kedua, sejarah secara bahasa Inggris. Yang ketiga, sejarah secara bahasa Yunani. Dan yang terakhir, sejarah secara bahasa Belanda. Selanjutnya adalah pengertian sejarah secara istilah. Yang dimaksud dengan pengertian sejarah secara istilah adalah pengertian sejarah yang berdasarkan dengan pendapat-pendapat para sejarawan. Yang pertama adalah Herodotus. Herodotus ini merupakan orang Yunani yang kemudian dikenal sebagai bapak sejarah dunia. Beliau mengatakan bahwa sejarah berjalan bukan lurus ke depan, melainkan berjalan melingkar yang tinggi rendahnya ditentukan oleh kondisi manusia itu sendiri. Jadi peristiwa sejarah itu menurut Herodotus bukan merupakan peristiwa yang berbeda, melainkan suatu peristiwa yang polanya hampir sama dan hanya berputar, yang tinggi rendahnya setiap putaran itu ditentukan oleh kondisi manusia itu sendiri. Yang kedua adalah Bapak Sartono Kartodirjo. Beliau merupakan bapak sejarah Indonesia yang menyatakan bahwa sejarah dibatasi oleh 2 hal, yakni objektivitas dan subjektivitas. Objektivitas adalah kejadian sejarah itu sendiri. Maksudnya adalah kejadian yang benar-benar terjadi di masa lalu tanpa diinterpretasikan atau tanpa ditafsirkan oleh para sejarawan. Yang kedua, subjektivitas, yang berarti dipengaruhi oleh kondisi dan keadaan sejarawan atau penulis sejarah. Jadi subjektivitas itu merupakan tafsiran dari para sejarawan. Tafsirannya itu sangat bergantung atau dipengaruhi oleh kondisi dan keadaan sejarawan atau penulis sejarah. Selanjutnya adalah sejarawan dari Indonesia yaitu Muhammad Ali. Beliau mengatakan, sejarah merupakan seluruh perubahan, kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang benar-benar terjadi. Sejarah merupakan cerita tentang perubahan-perubahan itu sendiri. Sejarah merupakan ilmu yang menyelidiki tentang perubahan, peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Jadi menurut Muhammad Ali, sejarah, pengertian sejarah itu ada 3. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa itu sendiri. Yang kedua, sejarah merupakan cerita tentang peristiwa yang telah terjadi.
Yang ketiga, sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki atau yang mempelajari tentang kehidupan manusia di masa lalu. Yang terakhir, sejarah menurut Muhammad Yamin. Sejarah menurut Muhammad Yamin merupakan ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan. Maksudnya adalah sejarah itu merupakan ilmu pengetahuan yang disusun atas dasar penyelidikan atau penelitian. Nah, penelitian itu perlu bukti-bukti. Jadi tidak sembarang penelitian saja, tidak sembarang menafsirkan, tapi ada buktinya. Nah, itu merupakan sejarah menurut Muhammad Yamin. Jadi kesimpulannya di sini tentang pengertian sejarah secara istilah ada 4. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah sejarah merupakan sebuah hasil penyelidikan atau penggalian informasi yang dapat dibuktikan. Pembahasan selanjutnya. Kronologis merupakan ilmu yang mempelajari peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Konsep berpikir kronologis dalam sejarah berarti ketika kita mempelajari sebuah peristiwa sejarah, kita juga melibatkan atau menyusunnya dalam sesuai urutan waktu terjadinya. Misalkan kita ingin menuliskan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, berarti kita perlu menuliskan juga secara kronologis urutan agar sampai ke proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada peristiwa Rengas Dengklok, kemudian ada peristiwa di bom atomnya kota Nagasaki dan Hiroshima, ada peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu. Itu merupakan kronologis urutan peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi. Selanjutnya adalah konsep berpikir diakronik. Diakronik artinya berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam runtutan waktu yang panjang, tetapi terbatas dalam ruang lingkup. Maksudnya di sini adalah dalam berpikir secara diakronik, mementingkan urutan sebab-sebab peristiwa sejarah itu terjadi. Jadi tidak menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial di dalamnya. Yang terakhir adalah konsep berpikir sinkronik. Konsep berpikir sinkronik merupakan atau artinya adalah mempelajari sejarah pada kurun waktu tertentu tetapi dengan cakupan ruang lingkup yang luas. Maksudnya seperti ini, kita mempelajari suatu peristiwa sejarah tanpa melihat latar belakang peristiwa tersebut. Tapi kita mencoba untuk mempelajari sebuah peristiwa sejarah di suatu masa tertentu dengan pendekatan-pendekatan ilmu sosial. Misalkan kita akan membahas tentang zaman pendudukan Jepang di Indonesia secara sinkronik, berarti kita membahas pada masa itu tanpa harus melibatkan masa-masa sebelum pendudukan Jepang. Nah, yang dibahas apa? Yang dibahas adalah mungkin faktor ekonominya seperti apa, kondisi bangsa Indonesia ketika masa pendudukan Jepang seperti apa, kondisi bangsa Indonesia secara politik, kondisi bangsa Indonesia secara pendidikan, secara sosial, budaya, keagamaannya seperti apa. Maka dari itu, konsep berpikir sinkronik bisa diringkas menjadi sebuah kalimat, yaitu meluas dalam ruang, cakupannya luas, tapi menyempit dalam waktu karena waktunya tertentu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di pembelajaran minggu depan.
Terima kasih. Akhirnya kita tutup dengan membaca doa penutup majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.